pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Penuhi panggilan polisi, Edi Mulyadi, musuh saya bukan penduduk Kalimantan. Tapi bukan karena dua hal tadi, sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada soal hukum ini. Itu Bang ya? Oke? Saya sedang bersama Kak Hasan dari Dewan Pemuda Dayak bersama Kak Bambang, Ketua Fordayak, Forum Pemuda Dayak. Semua orang Dayak itu terluka terhadap pernyataan si Edi. Untuk Edi, jangan kabur. Anda pun akan tidak selamat kalau kita membantu adat. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dididik bukan karena ucapan tempat buang anak. Saya dididik bukan karena macan yang mengeok, tapi karena saya dididik karena saya dikenal kritis. Lebih aman buat dia untuk datang hadir daripada dia menghindar. Jadi yang paling ditakut itu ketika dia kabur, maka orang Dayak akan menggunakan kekuatan lain untuk menghancurkan dia baik moral maupun fisik. Dari dukungan dan pernyataan sikap masyarakat Dayak se-Borneo bahwa seluruh masyarakat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-center, jangan merasa diri kita benar sendiri. Nah, ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, ya, yang sekarang udah rusak, tambah rusak. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan, itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang betul-betul berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Edi Mulyadi akhirnya memenuhi pemeriksaan polisi atas dugaan kasus ujaran kebencian di Barreskrim Polri Jakarta Senin 31 Januari 2022. Kepada pers, dia kembali menyampaikan permohonan maaf. Edi Mulyadi tiba di gedung Barreskrim Polri pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Dia memakai kemeja berwarna putih belangkon beserta didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam kesempatan itu, Edi menjelaskan bahwa dirinya menolak rencana pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan. Menurutnya, uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain. Kedua tetap menolak IKN karena IKN banyak kerja yang penting soal tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, bukan pembangunan ekonomi nasional. Buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun kerang. Edi, coba ingat ya, yang kita kemarin baru baca, Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang, yang ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya, sambung dia. Lebih lanjut, Edi juga menyampaikan bahwa Kalimantan bukanlah musuhnya. Sebaliknya, justru dia memperjuangkan masyarakat Kalimantan yang masih belum sejahtera. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Saya sekali lagi minta maaf kepada Sultan Kutai, Sultan Pasir, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu, atau apa sebagainya. Termasuk suku-sukunya, suku Pasir, suku Kutai, segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, pungkas dia. Berikut fakta-fakta lain pemeriksaan Edi dirangkum tribunnews.com. 1. Bawa pakaian. Edi Mulyadi membawa pakaian saat memenuhi pemeriksaan polisi. Edi sengaja membawa pakaian saat menjalani pemeriksaan karena menduga bakal ditahan seusai diperiksa penyidik. Edi Mulyadi tampak membawa kantong berwarna kuning berisikan pakaian. Kantong itu ditunjukkan pada Sekjen GNPF. Ulama tersebut menemui awak media. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian, dan karena saya sadar betul, karena teman-teman saya yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik, ujar Edi di Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin 31 Januari 2022. 2. Merasa dibidik. Menurut Edi, kasus yang menjeratnya tersebut bukan hanya persoalan hukum. Sebaliknya, kasus tersebut diklaim merupakan kasus yang bernuansa politis. Saya menduga, dan teman-teman lawyer
yang luar biasa ini menduga akan ditahan. Tapi bukan karena dua hal tadi, sejatinya sesungguhnya bobot politisinya jauh-jauh lebih besar dari persoalan hukumnya, jelas Edi. Edi menyatakan pihak yang membidiknya agar ditahan tidak suka karena dirinya kerap kritis di sosial media. Saya dibidik bukan karena ucapan, bukan karena tempat jin buang anak, saya dibidik bukan karena macan yang mengeok, saya dibidik karena saya terkenal kritis, jelas Edi. 3. Merasa kritis selama ini. Edi mengatakan kerap menyampaikan kritik di sosial media, diantaranya kritisi terhadap RUU Omnibus Law hingga revisi Undang-Undang KPK.